idza adnabal abdun atau idza adnabal abdu, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, kanat nuqtatan saudaa fi qalbihi, ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara, jika dia bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tuqila qalbuh, hatinya kembali dibersihkan. Fa in zada tadat, tapi jika dia terus berbuat dosa, titik-titik hitam ini bertambah. Fadzalikar ron, itulah yang disebut ar-ron, tutup. Yang disebutkan dalam firman Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu ya'malun. Bahkan perbuatan dosa, akan tetapi perbuatan dosa yang mereka perbuat itu telah menutupi hati mereka. Sehingga ketika hati seorang hamba itu sudah penuh dengan titik-titik dosa kemaksiatan, sedikit saja ada provokasi berbuat maksiat, dia ikut. Sedikit saja, meskipun provokasinya lemah, godaannya lemah, tapi karena hatinya itu sudah penuh dengan dosa, dia tidak bertobat kepada Allah, sedikit provokasi, sedikit rayuan, itu bisa mempengaruhi dia. Ibarat kalau kita gambarkan, ada hati-hati yang model bensin. Ada hati-hati yang model bensin. Bensin itu kalau ada panas, ada api, meskipun nggak disulut, ya bisa terbakar. Ada hati-hati yang modelnya kayak air. Hati-hati yang bersih. Yang meskipun digoda oleh kemaksiatan, kemaksiatan diberikan kepada dia, didatangkan di hadapan dia, dia tidak tergoda. Jadi ini jawaban kenapa di bulan Ramadan itu masih ada orang yang melakukan maksiat. Yang pertama, sebagaimana riwayat nih, bahwa yang dibelenggu itu tidak seluruh setan, hanya al-marodah. Al-marodah itu jamak dari marid, marodatus syayatin, setan-setan pembangkang, setan-setan yang besar. Kemudian yang kedua, perbuatan maksiat itu dipengaruhi dengan kondisi hati. Kalau kondisi hati seseorang itu banyak kemaksiatan, banyak titik-titik dosa akibat perbuatan maksiat dia, maka sedikit provokasi, rayuan untuk berbuat dosa, dia juga akan melakukan. Yang berikutnya, keutamaan yang keempat, bulan Al-Quran diturunkan. Bapak Ibu jamaah pengajian tarjih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia. Hudal linnas. Sebutkan dalam ayat lain surah Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Ada hudan linnas di Al-Baqarah 185 dan Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran itu mengalami 2 kali proses penurunan. Yang pertama, an-nuzulul awal minal lawhil mahfud ila baitil izzah fi sama'id dunya jumlatan wahidan. Pertama, diturunkan dari lauh mahfud ke baitul izzah. Baitul izzah itu kalau secara bahasa rumah kemuliaan yang ada di langit dunia. Jumlatan wahidan. Satu Quran full yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu disebutkan di surah Al-Qadar, surah yang ke-97 ayat 1, dan juga disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 1-3. Ini penurunan pertama. Satu kali turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian penurunan yang kedua. Minas sama'id dunya atau min baitil izzah fi sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqan ala hasabil ahwali wal waqa'i. Dari langit dunia diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu. Dan ini memakan kurang lebih selama 23 tahun. Jadi hebatnya 2 kali penurunan ini dari Lauh Mahfud sampai langit dunia itu terjadi pada bulan Ramadan karena terjadi di malam Lailatul Qadar. Dari
Rasulullah dari langit dunia pertama kali diturunkan kepada Rasulullah juga terjadi pada bulan Ramadan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri beribadah di Gua Hira. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya apa? Pentingnya adalah ketika kita tahu bahwa Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, kita harus dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Saya yakin semua dari kita itu pengen mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia fid dunya wal akhirah. Jawabannya satu, kalau kita pengen mulia, dekat-dekat dengan Al-Quran. Dekat-dekat dengan Al-Quran itu tilawatan, kita menghafal, membaca, berusaha membacanya secara kontinu dan konsisten. Kemudian wahiflon, kita berusaha menghafal semampu kita. Kemudian tadabburon, ta'alluman, kita mempelajari, ya. Ta'alluman, kita mempelajari, ini langsung tadabburon, kemudian mentadaburinya. Yang kelima, ta'liman, kita mengajarkan. Atau yang kelima itu amalan, kita amalkan Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah ta'liman. Dari membaca, menghafal, mempelajari, mentadaburi, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ini cara kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau kita perhatikan, kenapa saya katakan tadi bahwa siapa pengen mulia, silahkan dekat-dekat dengan Al-Quran. Karena sesuatu yang dekat dengan Al-Quran itu ternyata mulia. Al-Quran itu dekat dengan kemuliaan. Kita lihat, Al-Quran difirmankan oleh Zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibawa oleh malaikat yang paling mulia, nazala bihir ruhul amin. Malaikat Jibril itu dijuluki sebagai Ar-Ruh Al-Amin. Itu yang membawa Al-Quran. Al-Quran diberikan kepada manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Di tempat yang paling mulia, Al-Quran turun di Gua Hira yang masuk dalam wilayah Makkah. Masuk dalam wilayah Makkah, wilayah yang sangat mulia. Sehingga kita tahu dari sini bahwa setiap kali yang berdekatan dengan Al-Quran,